Berita pertama, Stefano Lillipali senang hati dan siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Berita kedua, mimpi besar Jay Itzis di timnas Indonesia, yaitu main di Piala Dunia tahun 2026. Semoga apa yang dimimpikan timnas Indonesia bisa terjadi. Walaupun perjalanan menuju Piala Dunia sangat amat jauh, maka dari itu, coba beri dukungan kalian di kolom komentar ya. Berita ketiga, evaluasi Shin Tae-yong dan Bima Sakti soal hasil timnas Indonesia. Exco PSSI gelar rapat tanggal 4 Desember tahun 2023. Berita keempat, Praja Nainggolan beberkan alasan terima tawaran dari Bhayangkara FC. Simak baik-baik ulasan berikut ini, agar kalian tidak salah paham. Berita pertama, Stefano Lillipali senang hati dan siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Winger timnas Indonesia, Stefano Lillipali, siap membantu skuad Garuda. Lillipali jadi salah satu pemain yang bersinar di Liga 1. Namun, Lillipali secara mengejutkan tidak masuk dalam radar Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia. Stefano Lillipali menjelaskan bahwa dia ingin mengoleksi caps di timnas lebih banyak lagi. Dia optimis masih bisa membantu skuad Garuda di ajang selanjutnya. Apalagi, Lillipali masih dalam kondisi prima dan siap bersaing di sektor penyerangan. Pemain yang saat ini membela Borneo FC ini mengakui tidak mempermasalahkan keputusan Shin Tae-yong soal pemanggilan pemain skuad Garuda. Menurutnya, pelatih memiliki pertimbangan sendiri dalam meracik skuad yang dia inginkan. Namun, dia akan sangat bangga saat kembali bisa dipercaya kembali ke timnas. Berita kedua, mimpi besar Jay Itzis di timnas Indonesia yaitu main di Piala Dunia tahun 2026. Semoga apa yang dimimpikan timnas Indonesia bisa terjadi. Walaupun perjalanan menuju Piala Dunia sangat amat jauh, maka dari itu, coba beri dukungan kalian di kolom komentar ya. Jay Itzis punya mimpi dan ambisi besar sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu merasa Indonesia punya peluang untuk bermain di Piala Dunia tahun 2026 mendatang. Proses naturalisasi telah dimulai dan saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan internasional pertama saya, ucap Jay Itzis. Jay Itzis meyakini bahwa Indonesia punya potensi besar. Indonesia bisa jadi seperti timnas Maroko yang tampil luar biasa di Piala Dunia tahun 2022 lalu. Jay Itzis merasa bahwa Indonesia juga bisa tampil di Piala Dunia. Maroko akhirnya mencapai semifinal Piala Dunia. Kata Jay Itzis, jika lebih banyak pemain naturalisasi, maka negara tersebut akan menjadi lebih sukses, dan impian saya adalah bermain untuk Indonesia di Piala Dunia, tegasnya. Berita ketiga, evaluasi Shin Tae-yong dan Bima Sakti soal hasil timnas Indonesia. Exco PSSI gelar rapat tanggal 4 Desember tahun 2023. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan bahwa Komite Eksekutif PSSI bakal menggelar rapat untuk membahas soal timnas Indonesia dan timnas U17 dan pastinya terkait evaluasi buat Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengungkapkan bahwa akan ada evaluasi untuk Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Shin Tae-yong memang baru selesai memimpin 2 laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada pertengahan November lalu. Namun, dari hasil 2 laga tersebut, tentu saja akan ada evaluasi. Apalagi Shin Tae-yong juga bakal segera mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia tahun 2023. Tak hanya itu,
Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga bakal memimpin timnas U23 Indonesia yang berlaga di Piala Asia U23 tahun 2024 nantinya. Untuk itu, sebelum menghadapi berbagai turnamen di tahun depan ini akan ada evaluasi dari Exco PSSI. Berita keempat, Raja Nainggolan beberkan alasan terima tawaran dari Bhayangkara FC. Simak baik-baik ulasan berikut ini, agar kalian tidak salah paham. Keputusan Raja Nainggolan menerima tawaran dari Bhayangkara FC membuat pencinta sepak bola tanah air terkejut. Sebab tidak ada yang menyangka pemain berpaspor Belgia itu mau bermain di Liga Indonesia. Raja Nainggolan pun pada akhirnya mengungkapkan alasan mau bermain untuk Bhayangkara FC. Penyebab utama, karena Nainggolan rindu bermain sepak bola. Lalu alasan kedua, karena ia ingin mendalami dan mengenal lebih jauh negara Indonesia. Setelah beberapa bulan, saya benar-benar mulai merindukan sepak bola. Saya masih sangat menikmati diri saya sendiri saat berada di lapangan. Dan saya sangat menantikan untuk melakukan hal itu di Indonesia sekarang, kata Nainggolan. Pemain berdarah Batak itu akan berseragam Bhayangkara FC hingga akhir musim ini dan memiliki opsi perpanjangan kontrak. Berita kelima, Menpora menyatakan Piala Dunia U17 membuat fondasi timnas Indonesia makin kuat. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ari mengatakan tim nasional Indonesia mendapatkan pengalaman berharga setelah bertemu tim-tim kuat dalam Piala Dunia U17. Diharap pengalaman tersebut membuat fondasi skuad Garuda Muda semakin kuat. Kendati belum mendapatkan hasil yang maksimal, Dito Ari bilang anak asuh Bima Sakti sudah punya mental yang kuat. Para pemain terbukti mampu mengimbangi permainan tim lawan seperti Maroko, Ekuador, dan Panama di grup A. Di samping itu, Menpora Dito Ari menyampaikan terima kasih atas antusias masyarakat yang menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Berita keenam, PSSI berharap satu permasalahan timnas Indonesia bisa selesai sebelum Piala Asia tahun 2023 dimulai. Timnas Indonesia dilanda satu permasalahan sebelum tampil di Piala Asia tahun 2023 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari tahun 2024 di Qatar. PSSI berharap permasalahan itu bisa segera selesai sebelum turnamen digelar. Permasalahan yang dimaksud itu adalah pemanggilan pemain-pemain yang kini berkarir di luar negeri untuk membela ke timnas Indonesia. PSSI masih belum tahu apakah pemain-pemain yang kini berkarir di luar negeri bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023 atau tidak. Pasalnya Piala Asia tahun 2023 digelar bersamaan dengan kompetisi-kompetisi di luar negeri. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa PSSI sedang terus berupaya semaksimal mungkin agar pemain-pemain abroad itu dilepas ke timnas Indonesia. Berita ketujuh, inilah penyebab Asnawi Mangkualam dipastikan absen di laga timnas Indonesia lawan Vietnam mendatang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi Mangkualam dipastikan absen di laga timnas Indonesia vs Vietnam. Penyebabnya, karena kapten timnas Indonesia itu mendapatkan 2 kartu kuning beruntun masing-masing saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Akibatnya, kapten timnas Indonesia itu diskorsing dan absen di laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 berikutnya melawan Vietnam pada 21 Maret tahun 2024 mendatang. Absennya Asnawi Mangkualam tentu dinilai menjadi sebuah kerugian besar bagi skuad timnas Indonesia, sebab kontribusi pemain milik Jeonnam Dragons itu sangat dibutuhkan baik saat bertahan maupun menyerang dengan memiliki kecepatan dalam berlari.